Nah, yang ini nih implan ini. Walaupun ditarik, dibanting juga dia tetap aman. Halo teman-teman Plastetik, perkenalkan aku Fiska. Di sini ada program baru di Plastetik Klinik nih, namanya Talk Show. Dan di sini ada barang-barang di depan aku nih, di depan meja. Ada beberapa barang, tapi ada yang tahu nggak sih ini apa? Hari ini aku nggak sendiri, aku ditemenin oleh Dokter Inan. Hai dok. Halo. Apa kabar nih dok? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Untuk teman-teman yang nggak tahu Dokter Inan adalah dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di Plastetik Cabang Alam Sutra. Dok, aku mulai aja ya langsung. Pertama kita langsung pakai sarung tangannya aja. Dan untuk teman-teman ini hanya dummy-nya aja. Nanti untuk pasien kita nggak pakai barang-barang yang ada di sini. Jadi barang-barangnya yang lebih steril lagi. Dok, aku mau nanya, di sini kan ada barang-barang nih. Nah aku kan nggak tahu nih barang-barangnya apa aja. Bisa dijelasin nggak satu-satu? Barang ini dan ini. Oke, ini dulu ya. Boleh. Untuk yang ini Namanya apa? ya, ini sama yang ini juga sama. Ini breast implant. Jadi kalau misalnya orang-orang yang ingin memperbesar, memperindah payudaranya, ini namanya breast implant. Bentuknya seperti ini. Kalau mau penasaran boleh dipegang. Ini ya teman-teman. Kalau yang sebelah sini dok, ini apa? Oke, kalau yang ini bentuknya macam-macam ya, seperti ini. Jadi tergantung dari kebutuhannya, ini untuk chin implant, bukan yang ini. Nah, lihat nih, dia bentuknya tuh seperti ini. Ada yang lebar, ada yang lebih kecil, tergantung dari kebutuhan pasiennya. Tergantung dia mau sepanjang apa sih gitu. Tapi tentu saja juga memikirkan estetiknya juga gitu. Ini namanya chin implant. Oke. Kalau yang sebelah sini dok boleh aku taruh. Oke. Kalau yang ini, nah ini namanya, ini untuk nasal implant ya, nose implant ya. Nah yang ini nih implan I nih. Oh itu implan. Bentuknya seperti ini, macam-macam. Semuanya ini tergantung dari pertama bentuk hidung pasiennya, untuk yang terutama yang ini ya, ini untuk di batang hidung ya. Terus tergantung dari bentuk awalnya juga, sama-sama mau setinggi apa. Oke, berarti tergantung dari pasiennya tersebut ya dok? Ya sama cocok apa enggak nih, gitu. Jadi nggak berlebihan dan nggak kekurangan juga ya? Iya. Dok, aku penasaran banget sama implan yang untuk breast nih. Dia itu pemasangannya di sebelah mananya ya dok? Di atas payudara atau di dalam payudaranya? Oke, jadi breast implant ini pemasangannya bisa di beberapa tempat, artinya bukan beberapa tempat, pocketnya bisa di atas otot maupun di bawah otot, atau ya kombinasi antara kita bilangnya dual plane ya gitu. Untuk yang di atas otot tentu saja di bawah kelenjar susu gitu. Kalau yang di bawah otot ya di bawah otot gitu. Berarti untuk pemasangannya aman di mana aja, tergantung dari pasiennya tersebut ya dok? Tergantung dari kebutuhan pasiennya, artinya dilihat juga kondisi pasiennya. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Oh ini bisa dipasang di atas otot, ada juga yang oh ini harusnya dipasangnya di bawah otot. Tentu saja ya ada plus minusnya gitu. Oke dok. Nah dok, ini kan tadi kan sebelum kita mulai talk show-nya aku gunting. Nah dia tuh nggak yang kayak berlebar kemana-mana. Nah itu aman nggak sih dok di dalam payudara kalau misalnya nanti ada pecah atau sobek gitu implannya? Oke, pada prinsipnya implan ini adalah silikon gel ya. Kemudian dilapisi dengan lapisan yang aman. Sehingga kalau pecah untuk yang silikon implan dia tidak semerta-merta langsung pecah. Biar gitu. Iya gitu. Tapi ini harus menjadi perhatian, apabila pecah atau dirasanya tidak nyaman, segera kembali ke bedah plastiknya, kemudian harus ditangani juga gitu. Jadi misalnya terasanya kok kayaknya pecah ya, atau rasanya lebih kempis ya, itu harus segera kembali. Tapi lagi-lagi untuk breast implant tidak mudah pecah ya. Oke. Jadi aman gitu ya dok? Ya. Gimana caranya dia pasien tersebut merawatnya? Betul. Betul. Nah untuk breast implant ini dok, setelah pemasangan dia berapa lama ya dok untuk di dalam tubuh kita? Oke, untuk breast implant sendiri sebenarnya dia itu bisa bertahan bisa 10, ada yang 20 tahun nggak masalah. Memang ada namanya follow up ya pasca pemasangan. Pertama pasca pemasangan 1 bulan follow up-nya, kemudian 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah nanti di
setiap kali kontrol 5 tahun nih pertama pasca pemasangan breast implant dievaluasi tuh 5 tahun gitu, mamogram gitu ya. Nanti setelah 5 tahun pertama ada evaluasi lagi setiap 2-3 tahun. Oh, jadi tetap harus balik lagi untuk konsultasi lagi sama dokternya masih bagus apa enggak gitu teman-teman. Nah, itu penjelasan dari breast implant. Nih, breast implant juga aman. Walaupun ditarik, dibanting juga dia tetap aman. Asal tetap gimana Pak teman-teman kalau habis breast implant tetap dijaga juga ya. Nah, nextnya nih dok, aku penasaran ke implan hidung. Ya. Implan hidung kan ini beda-beda macamnya nih. Betul. Ada yang I, ada yang L. Betul. Nah, itu bisa yang kita pakai sekarang apa sih dok? Kita sekarang pakainya implan I ya. Sebenarnya begini, implan L itu untuk orang-orang yang sudah berpengalaman ya mungkin masih oke ya. Artinya dengan risiko memang karena dia tidak dilindungi tulang rawan di ujungnya, risiko protusi implan kita bilangnya gitu. Ujung hidungnya jebol gitu. Makanya sekarang yang lebih sering dipakai itu oleh bedah plastik adalah yang implan I. Kenapa? Karena dia relatif aman. Relatif amannya itu adalah ketika dia dimasukkan ini untuk batang hidungnya, sedangkan untuk ujung hidungnya dikombinasikan dengan tulang rawan. Oh, tulang rawan. Gitu. Tulang rawannya diambil dari mana? Bisa dari telinga, bisa dari iga. Artinya kalau misalnya tulang rawan telinga itu kan terbatas ya. Kalau misalnya untuk yang full tulang rawan biasanya dari iga. Tapi kalau misalnya pakai implan I, cukup lah pakai tulang rawan dari telinga bisa. Gitu. Jadi masih bisa dikombinasikan ya? Betul. Jadi nggak full pakai implan? Ya. Nah, implan ini terbuatnya dari apa ya dok? Soalnya kan dia nih elastis. Ya. Itu terbuatnya dari apa dia? Untuk implan hidung sendiri itu sebenarnya bisa terbuat dari macam-macam ya, bisa dari Gore-Tex atau ini silikon base-nya nih. Tentu saja silikon base-nya ini yang disetujui oleh FDA gitu. Jadi bukan silikon sembarangan. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya isinya silikon kok, silikon apa? Nggak boleh silikon cair ya, harus yang silikon padat, implan I yang memang aman gitu. Jadinya kalau misalnya kena benturan pun masih aman? Ya. Nah, untuk membersihkan kan kita di dalam hidung kita ada kotoran nih dok. Cara membersihkannya tuh kayak biasa atau ada cara khususnya? Sebenarnya sih tergantung ya, misalnya kita habis operasi ya, nah itu dibersihkan misalnya dengan cotton bud, diberikan salep, antibiotik, ya itu memang harus benar-benar menjaga kebersihan terutama setelah operasi. Karena apa? Untuk hidung yang dipasangkan implan memang sensitif terhadap infeksi kalau tidak dijaga kebersihannya gitu. Jadi kalau kita yakin pasiennya benar-benar rajin bersihkan gitu ya, mudah-mudahan itu hasilnya pasti baik gitu. Nah, kalau udah pasang nih aku, misalnya aku pasang ya dok, itu berapa lama jangkanya? Jangka waktu implan ada di dalam hidung aku? Oke, untuk jangka waktu tentu saja bisa ada yang lama ya, bisa yang 10-20 tahun tidak masalah ya. Lagi-lagi kontrol misalnya kontrol tahunan atau kontrol setiap berapa tahun untuk mengevaluasi ada tidak tanda-tanda infeksi. Biasanya sih kalau aman-aman aja ya, nggak ada masalah. Ada kok yang sampai 20 tahun nggak ada masalah gitu. Oh, jadi tetap aman walaupun jangka waktu yang cukup panjang. Betul. Ya dok? Nih untuk teman-teman, untuk jangka waktunya juga tetap panjang sama kayak implan breast tadi, asal cara kita bersihinnya kayak gimana, cara menjaganya juga kayak gimana ya. Nah, nextnya nih dok, ini kan ada implan dagu. Ya. Nah itu kan beda-beda nih, ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang bentuknya seperti ini. Itu bedanya apa ya dok? Iya, tadi sebenarnya tergantung bentuknya ya. Pertama dari bentuk wajah pasiennya, kemudian dia cocoknya seperti apa. Kan nggak mungkin nih misalnya wajahnya ternyata kecil tapi pakai yang ini kan lebar banget ya. Jadi disesuaikan dengan wajah pasien. Kemudian untuk biasanya untuk orang-orang yang dagunya agak ke belakang gitu ya. Nah itu dipasang di atas tulang gitu. Jadi di sininya? Iya, di sininya gitu. Nah, kalau yang kayak gini dok, yang bulat? Kalau yang bulat ya ini biasanya kalau misalnya mau yang agak lebih jadi bentuknya kayak bertelur gitu ya dia gitu. Itu tergantung kebutuhannya aja. Nah, itu bisa dikombinasikan dok? Apa yang dikombinasikan? Jadi yang ini sama yang bulat? Jangan, itu memang harus dievaluasi waktu awalnya. Pinginnya seperti apa, kemudian itu yang disisipkan. Berbeda ya. Jadi kalau yang memang untuk yang hidung, dia memang tadi gunanya ini untuk batang hidungnya, ujungnya nanti pakai tulang rawan. Kalau untuk yang
chin implant itu baru dipasang yang sesuai dengan wajahnya, yang bentuk yang dia inginkan sama bentuknya yang sesuai kadar estetik gitu. Jadi tetap kelihatan cantik walaupun tambah implan kayak gini ya, Dok? Oke. Nah, dari tiga implan ini udah dijelasin oleh Dokter Inan. Untuk teman-teman jadinya nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau mau implan, langsung datang aja ke Plastetik. Untuk implannya terpercaya, kualitasnya bagus dan aman. Sesuai dengan cara teman-teman untuk merawatnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton talk show hari ini. Terima kasih Dokter Inan. Sama-sama. Untuk nextnya, teman-teman komen ya, mau dibahas apa lagi sih? Bye. Bye.